Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu yang selalu baru dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu. Kami rindu Engkau hadir di tengah-tengah kehidupan kami lewat firman-Mu. Urapi kami, agar kami mengerti akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita pada hari ini tertulis dari kitab Ibrani pasal 12 ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini akan mengingatkan kita agar tidak menjauhkan diri dari kasih karunia Tuhan. Apabila kita melakukan hal ini, maka kita akan mengalami hidup yang pahit dan hidup dalam penderitaan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengapa akar yang pahit itu dikaitkan dengan sikap menjauhkan diri dari kasih karunia Allah? Orang yang hidupnya menjauh dari kasih karunia Allah adalah orang yang dengan sengaja keluar dari lingkaran kebaikan Allah di dalam hidupnya. Bila ada orang Kristen sengaja menjauhkan dirinya jauh dari kasih karunia Allah, maka dia sedang menjauhkan dirinya sendiri dari semua kebaikan yang ditawarkan oleh Allah dalam hidupnya sehari-hari. Apakah kita tahu dan menyadari bahwa kasih karunia Allah itu selalu baru setiap pagi? Setiap pagi Allah menyediakan kebaikan bagi saudara dan saya. Namun berapa banyak orang yang mau mengerti dan memaknai hal itu untuk hidupnya setiap hari? Orang yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah adalah orang yang sengaja tidak mau menerima kebaikan Allah di dalam hidupnya. Dan orang yang dalam keadaan seperti ini adalah orang yang akan hidup di dalam kesulitan yang luar biasa, dan tentu ia akan mengalami hidup dalam kepahitan. Di dalam Kejadian pasal 4 ada sebuah kisah tentang Kain, di mana ketika Kain membawa persembahannya kepada Tuhan, persembahannya ditolak. Kemudian Kain menjadi panas hatinya. Dia menjadi begitu marah, dia menjadi begitu jengkel. Mengapa hal ini dapat terjadi? Sementara persembahan adikku Habel diterima Tuhan. Dalam situasi dan hati yang panas seperti itu, Tuhan menghampiri Kain dan berkata, "Kenapa hatimu panas dan mukamu muram? Tuhan ingin memberikan sesuatu yang baik dengan mengingatkan dia. Jika engkau memberikan hatimu yang panas, engkau tidak akan melakukan sesuatu yang lebih buruk." Tetapi apa yang terjadi? Apa yang dilakukan oleh Kain? Kain tidak menerima kebaikan Tuhan, dan dia menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Lalu apa yang terjadi? Dalam Alkitab kita ketahui bahwa Kain akhirnya membunuh adiknya sendiri. Apakah kesalahan Habel dalam kisah itu? Habel tidak melakukan kesalahan sedikit pun terhadap Kain. Namun kita perhatikan bahwa orang yang sengaja menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, dia akan melakukan apapun, bahkan dia mampu menyakiti siapapun. Kain menjadi pribadi yang penuh dengan rasa iri dan hidup di dalam kebencian
dan di dalam kemarahan yang luar biasa. Apa yang terjadi dalam kisah Kain ini tentu saja dapat menimpa siapapun, termasuk kita yang mengaku sebagai orang percaya, orang Kristen, anak Tuhan yang sudah menjadi anggota gereja bertahun-tahun lamanya. Di dalam kehidupan ini ada banyak hal yang harus kita hadapi. Masalah dan persoalan yang begitu sulit. Situasi yang pahit di dalam kehidupan ini tentu sudah dan akan kita alami. Berkaitan hal inilah seorang tokoh reformasi, yaitu Martin Luther, pernah berkata, kita tidak bisa melarang burung terbang di atas kepala kita, tetapi kita bisa mengusirnya jika burung itu mau membuat sarang di atas kepala kita. Artinya, kita tidak bisa mengusir apapun peristiwa dan pengalaman yang buruk dalam hidup kita, karena itu dapat datang tiba-tiba dan memaksa untuk masuk dan terjadi dalam hidup kita. Meskipun kita tidak mau terima hal yang buruk dan menyakitkan hati, namun kita bisa menolak rasa benci, kemarahan yang dalam tersebut, lalu datang kepada Tuhan untuk menerima anugerahnya dengan tidak menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Bapak, Ibu, dan saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita tidak bebas dari akar kepahitan dalam hidup kita, maka akan muncul perilaku yang buruk. Hal ini tentu menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan. Firman Tuhan ini mengingatkan akan ada bahaya yang muncul dalam hidup setiap orang, siapa saja, jika kita membiarkan diri kita hidup dalam satu kondisi yang terus digerogoti oleh kepahitan. Dalam hal ini, kata kerusuhan berarti menyusahkan. Orang yang hatinya pahit, orang yang hidup di dalam kepahitan adalah orang yang hidupnya akan menyusahkan banyak orang. Orang Kristen yang hidupnya penuh kepahitan akan memberi kesulitan bagi banyak orang. Orang Kristen yang hidupnya menyimpan akar kepahitan, selain menyusahkan banyak orang, dia akan membuat orang lain yang harusnya tidak berdosa menjadi berdosa. Disebabkan tindakan-tindakan yang provokatif lewat ucapan, lewat sikap, lewat apapun juga, sehingga pertengkaran dan perselisihan muncul dalam kehidupan banyak orang di sekitarnya. Orang lain yang seharusnya tidak menjadi jahat dapat juga terpengaruh menjadi jahat ketika di dekatnya hadir orang-orang yang hidupnya menyimpan akar kepahitan tersebut. Akar pahit yang ada dalam hidup kita adalah bagian yang sungguh merusak dalam persekutuan hidup kita sebagai orang percaya. Iman kita tidak akan dapat bertumbuh dengan baik jika hidup kita ada dalam kepahitan. Tentu setiap kita pernah punya pengalaman buruk. Namun jika saudara dan saya tidak mau hidup dalam kepahitan, janganlah menjauh dari Tuhan. Mintalah kepada Tuhan kekuatan untuk mengampuni. Mintalah kepada Tuhan kerelaan dan kebesaran hati agar kita menerima apapun yang terjadi dalam hidup kita. Mintalah kekuatan kepada Tuhan untuk menghormati apapun yang disediakan Tuhan tiap hari bagi kita. Dan tentulah Tuhan mau kita bertumbuh tanpa kepahitan dan dendam. Oleh karena itu, marilah kita menjaga hati kita supaya tidak seorang pun di antara kita menolak kasih karunia Allah. Tidak menolak kebaikan Allah, namun selalu bersyukur untuk kasih karunia-Nya yang besar dan melimpah dalam hidup iman percaya kita. Dalam Amsal 4 ayat 23 mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kiranya hidup kita senantiasa memancarkan kasih dan berkat kepada semua orang, karena kita sudah terlebih dahulu menerima semuanya dari Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia-Mu yang telah Kau berikan kepada kami. Kami hidup oleh karena kasih karunia-Mu yang selalu baru dalam kehidupan kami setiap hari. Mampukan kami untuk merespon dan hidup dalam kasih karunia Tuhan.
menjaga kekudusan hati kami, melakukan yang Tuhan inginkan, dan membuang segala akar-akar kepahitan, agar kami mampu mengampuni, agar kami dapat melakukan kasih. Materaikan firman-Mu di dalam hidup kami bagi hidup jemaat Tuhan. Apabila mereka ada menyimpan akar-akar kepahitan, mampukan dengan kuasa Roh Kudus mengangkat, membuangnya Tuhan. Penuhi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar penuh kasih dan sukacita, agar kami hidup dengan damai dan kudus di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudari kasih oleh Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.